Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat Ambeien di seluruh Indonesia. Jumpa lagi. Semoga saudara-saudara semua yang sekarang sedang mengalami masalah Ambeien segera sembuh ya. Yang setelah operasi segera disembuhkan. Baik, pagi ini ada beberapa komentar di YouTube yang terakhir saya upload. Itu ada yang menarik ya. Ada 1 tahun pasca operasi tapi sakitnya masih terasa. Ini dari akunnya Melawati. 1 tahun setelah operasi sakitnya masih terasa. Ini apa namanya? Sakitnya seperti apa ya? Apakah nyeri? Apakah berdarah? Apakah bagaimana ya? Kalau itu rasanya tidak terlalu mengganggu, menurut saya tidak apa-apa. Yang penting itu BAB-nya lancar, kemudian makannya banyak, kemudian apa ya? Ya sakit-sakit sedikit tidak apa-apa lah ya. Itu menurut saya masih wajar. Tapi kalau sakitnya parah gitu ya, sakitnya sangat nggak bisa ditahan, cobalah kontrol aja ke dokter yang lebih mengetahui. Kemudian dikomentari Hafizati, sama saya juga hampir setahun operasi wasir, kadang sakit terutama kalau duduk di motor. Kalau lama-lama sakit, semoga nanti lebih membaik. Oh ya, mungkin ya memang ada yang efeknya agak panjang ya seperti ini ya. Tapi mungkin bisa lebih dijelaskan sakitnya itu sakit bagaimana. Kalau kelamaan duduk, kemudian di motor, mungkin itu karena ada hal lain ya. Barangkali selain Ambeien ada penyakit lain atau bagaimana, itu sebaiknya cek ke dokter. Tapi doa kami semoga itu nanti segera hilang lah ya, yang terutama yang sudah setahun ini semoga segera hilang. Nah, kemudian ada Khairiyah, Pak maaf kalau digambarin sakitnya BAB pertama pasca operasi itu gimana ya. Jadi ini Khairiyah ini belum operasi tapi sudah Ambeiennya sudah gede lah waktunya operasi. Soalnya banyak yang bilang sakit tapi nggak dijelasin sakitnya gimana. Memang sakit tuh nggak bisa dijelasin, bisanya dirasakan ya. Ini ya lucu juga ini. Bagaimana jelaskan sakitnya? Sakitnya nyerinya kayak apa ya nanti nggak ketemu ya. Ya pokoknya nyerinya kayak harus ada komparasi kan begitu ya. Perbandingan misalnya sama kena pisau misalnya. Kalau yang satunya nggak pernah kena pisau kan nggak bisa membandingkan. Soalnya saya takut banget mau dioperasi tapi maju mundur karena takut pas BAB pertama Pak. Tidak hanya BAB pertama sakit itu ya, kedua, ketiga itu ya masih sakit ya. Tapi tidak apa-apa. Saya juga orangnya gampang pingsan soalnya. Oh dia gampang pingsan. Apalagi nahan sakit pas BAB berdarah aja saya sampai pingsan. Apalagi pas operasi. Oh jadi Khairiyah ini pernah pingsan ketika BAB saat sebelum operasi karena berdarah. Mungkin Ambeiennya sudah lumayan mungkin ya stadiumnya, jadi berdarah dia pingsan atau kekurangan darah atau kaget ya ini pingsannya ya. Kemudian dikomentari oleh Aina Waroh, lebih baik sakit setelah tindakan Kak daripada sakit sebelum tindakan, yang sakitnya nggak ada kepastian untuk sembuh. Nah, jadi kalau sakit Mbak Khairiyah saat ini itu nggak ada kepastian kapan sembuhnya. Tapi kalau setelah operasi setidaknya ada harapan 1 bulan, 2 bulan itu nanti akan sembuh. Nah, tinggal pilih sakit yang mana. Sakit yang masih ada harapan atau yang sudah tidak ada harapan. Sudah tidak ada harapan itu ya tidak dioperasi tapi sakit. Nah, ya itu. Kemudian dikomentari oleh Randis, kalau ada budget lebih pakai metode laser, lebih minim rasa sakit dibandingkan dengan metode lain. Ya pas proses operasinya memang laser memang tidak sakit ya ada yang bilang, tapi setelahnya nanti sama saja, ada sembelitnya, ada nyerinya, itu seminggu 2 minggu ada saja, meskipun barangkali tak heboh dengan metode yang lain ya. Hafizati ini menanggapi sakitnya itu kalau pasca operasi yang masih sehari 2 hari seminggu sampai seminggu. Kalau pas mau BAB-nya aja Bang, karena jahitannya itu belum rapat.
Itu kalau pengalaman saya, kalau jahitannya udah rapat ya nggak terlalu sakit terhadap masa pemulihan ya. Dan tergantung sama pola makan, minum, dan Bang semangat. Ya Pak juga Bang, semangat. Semoga berhasil. Sehat-sehat lagi kita. Amin, amin ya. Ini kemudian Khairiyah membalas lagi, tapi itu pas BAB pertamanya nggak sakit kah? Sakit ya. Sakit, tapi ya sakit yang masih bisa ditahan kalau menurut saya ya. Ya sakit. Nah, tapi kalau ini Khairiyah ini punya riwayat takut darah pingsan ya, menjelaskannya baginya mungkin sakitnya kayak ketika sekarang ini ketika belum operasi ya, gitu ya. Kemudian gambaran sakitnya tuh kayak gimana ya Kak? Dia meminta gambaran ya. Nyeri hebat kah atau perih? Soalnya pas kemarin BAB saya berdarah sampai pingsan karena saking sakitnya. Apalagi nanti kalau setelah operasi. Bisa jadi nanti setelah operasi nggak sakit ya. Bisa jadi itu. Maksudnya itu nggak sesakit yang sebelum operasi. Tapi gambarannya ya seperti sebelum operasi itu. Ya kira-kira seperti itulah sakitnya ya. Kemudian dijawab oleh Hafizati, ya sama ketika balik di rumah sakit saya juga begitu, hampir mau pingsan setiap mau keluar BAB-nya. Masya Allah banget, selama 1 mingguan saya begitu, nggak rasain sakitnya hebat, tapi Alhamdulillah setelah melewati semua jadinya udah enggak yang sabar ya Mbak atau Mas ya. Ini juga seperti itu. Ini Hafizati ini juga mengalami yang hampir sama, sakit yang luar biasa, tapi pada akhirnya juga sembuh baik ya. Jadi ada harapan kalau sakit sebelum operasi itu kan harapan sembuhnya bagaimana ya, nggak dioperasi dan padahal sudah parah. Tapi kalau sudah operasi terus sakit kan masih ada harapan terus. Oh, ini seminggu nggak sembuh, sebulan, 2 bulan, kan tetap ada harapan ya. Seperti itu Mbak Khairiyah ya. Semoga lekas bersemangat dan menemukan jalan yang terbaik. Kemudian Aji Farhan, Bang Khalid apa boleh makan pedas sama makan mie? Udah 2 bulan operasi. Boleh makan sekali aja dikit itu kan nggak apa-apa. Yang penting kan makan. Cuma untuk memenuhi rasa kangen makan mie gitu kan. Ya, boleh. Kemudian dijawab oleh Aina Waroh, saya juga seminggu pasca operasi makan mie instan Kak. Ini juga sudah ada pelakunya ini, nggak apa-apa kan. Saya makan nasi goreng ya, seminggu itu nasi goreng. Kenapa? Karena pengen banget ya. Makanannya setelah operasi itu ya sayur, tempe tahu, sayur, tempe tahu, sayur, tempe tahu. Pulang pengen sekali makan nasi goreng, udah belikan, udah segala resiko saya siap, pokoknya saya harus makan nasi goreng. Jadi akhirnya saya makan nasi goreng dan alhamdulillah sembelit. Jadi kadang-kadang saya ini coba dimakani bakso. Betul sembelit betul ya, bakso itu sangat ngefek ya. Ya itu, jadi menurut saya sekali-kali yang pengen makan mie nggak apa-apa. Tapi kalau di hari-hari normal seperti ini ya, saya makan mie itu malah kayak mencret lembek gitu ya. Tapi pas operasi ambeien dulu kayak malah nggak ada efeknya, nggak bisa keras gitu. Jadi memang pada masa setelah operasi itu tidak bisa ditebak ya, tidak bisa ditebak makan ini akan begini, minum obat ini akan begini. Itu seringkali nggak tertebak. Saya misalnya sembelit nggak bisa keluar, kemudian minum pencahar. Secara teori tebakannya ya nanti pasti lancar ya kan, BAB-nya encer. Enggak, yang terjadi tetap nggak bisa BAB. Makan makan pepaya. Di hari-hari biasa begini kalau makan pepaya banyak, BAB langsung keluar lancar. Tapi pas operasi ambeien, makan 1 pepaya sehari, besoknya BAB kadang-kadang tetap sembelit. Nah itulah misterinya setelah operasi. Tapi ya bukan misteri ya, mungkin ini karena efek otot-otot yang dioperasi itu masih tegang atau masih meregang atau masih bagaimana, sehingga respon terhadap BAB itu tidak bisa seelastis dulu atau bagaimana lah ya, karena ya namanya dioperasi itu ada yang tegang-tegang barangkali ototnya, tidak bisa senormal sebelum operasi atau setelah sembuh. Jadi penjelasan saya ini pun kadang-kadang juga ada benarnya, ada yang tidak benar. Karena pengalaman orang-orang beda. Contoh sederhana itu yang jus tomat. Banyak yang cocok, banyak juga yang nggak cocok.
Seperti itu yang saya tangkap dari pengalaman teman-teman, dari komen-komen yang, sudah saya baca. Tapi namanya usaha, kemungkinan-kemungkinan itu tetap kita upayakan, tetap kita usahakan, tetap, apa namanya, dicoba. Coba itu, oh kalau nggak berhasil ganti, ganti lagi begitu. Begitu ya saudara-saudara, ini yang, saya sampaikan pagi ini yang temanya itu adalah setahun masih sakit, apakah normal? Kemudian sakit BAB pertama setelah operasi itu kayak apa? Nah ini, silahkan yang pengen berkomentar, pengen memberikan testimoni, silahkan. Termasuk yang pengen ngirim video testimoni ke saya, kalau bersedia boleh ya, dikirim ke WhatsApp saya, nanti saya upload di sini. Supaya ini bisa membantu teman-teman yang bingung itu untuk, menemukan jawaban dari kebingungannya itu. Demikian saudara-saudara, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Share video saya ini ke grup WhatsApp Anda, karena di situ saya yakin, anggota grup WhatsApp Anda itu ada yang ambeien tapi diam saja. Siapa tahu dengan menonton video ini akan semakin terbuka dan segera, mengambil tindakan untuk menyembuhkannya. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.